Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik dalam gelaran DSB Congress Turnamen tahun 1927. Di permainan kali ini kita ada dua Rudolf yang bertanding, yaitu Rudolf Spielmann sebagai putih melawan Rudolf L. Hermet sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Magdeburg, Jerman tahun 1927. Permainan dibuka dengan variasi Rubinstein pada pertahanan Prancis. Setelah pion kali pion, putih kali pion, dan hitam mengembangkan kuda sayap menteri ke D7. Kuda putih F3, lalu kuda hitam sayap raja ke F6. Di sini Spielmann langsung saja kuda kali kuda dan kuda membalas. Gajah terang dibawa naik mengosongkan jalur rokade, dan pion sigap maju mencegah gajah mengepin kuda. Menteri putih dibawa ke E2, hitam gajah D6, tentu membuka jalur rokade, dan di sini Spielmann tidak langsung rokade, tapi mengembangkan semua perwiranya terlebih dahulu. Dan setelah gajah keluar, ternyata Spielmann memilih rokade panjang. Rokade dengan arah berlawanan tentu akan sangat menarik ya, karena kedua pemain akan saling jual beli serangan dari kedua sayap yang berbeda. Lalu L. Hermet membawa gajah ke D7, direspon kuda naik ke E5 menyerang gajah. Di sini hitam tidak buru-buru gajah kali kuda, tapi pion maju menyerang pion. Pion tentu kali pion, dan gajah barulah pukul kuda. Di sini menteri langsung membalas, dan gajah turun membidik pion serta benteng di belakangnya. Putih cuek dan membawa gajah gelap ke F4. Di sini hitam tidak langsung gajah kali pion, karena jika nekat maka hitam akan kehilangan menteri setelah gajah skak. Raja makan gajah dan benteng kali menteri. Jadi di sini hitam menghindarkan menteri dari discover attack dengan turun ke E7. Lalu Spielmann melihat peluang untuk menyerang menteri dan benteng yang berada dalam satu diagonal. Jadi Spielmann benteng D4 memberi jalan bagi gajah gelap bermanuver ke D6, direspon benteng menyerang menteri, dan gajah tetap ke D6. Menteri menghindari ancaman ke E8, benteng H lalu melindungi pion, dan L. Hermet mulai kembali menyerang di sayap menteri dengan pion maju mengancam pion. Di sini Spielmann membiarkan dan lanjut membawa menteri ke H4. Tentu pion kali pion, dan putih menjawab gajah E5 menyerang kuda dua kali. Respon hitam adalah melindungi kuda dengan menteri, dan putih mulai menyerbu sayap raja dengan pion. Hitam juga fokus menyerang dengan melangkahkan pion menyerang gajah. Putih tidak peduli dan pion maju menyerang kuda 3 kali. Kuda naik menghindari ancaman sambil menyerang balik gajah, dan di posisi ini juga menteri hitam mengepin pion. Di sini jika pion makan pion, tentu menteri gratis ya dari putih. Tapi tahukah teman-teman, pada posisi ini ada kombinasi serangan mematikan yang ditemukan Rudolf Spielmann. Apakah teman-teman tahu langkah ini? Di sini dengan kalkulasinya yang matang, Spielmann langsung saja menteri kali pion mengancam skakmat satu langkah dengan makan pion G7 di langkah berikutnya. Tentu ini adalah pengorbanan menteri ya teman-teman. Jadi di sini hitam terpaksa pion kali menteri, dan dengan senang hati putih akan pion kali pion dan diskak perskak oleh benteng. Di sini raja pergi ke F8, dan dengan gagah berani manuver pengorbanan kedua dari Spielmann, benteng skak di G8. Dan sampai pada langkah ini Rudolf L. Hermet langsung menyerah. Kita lihat L. Hermet jelas menyerah karena posisi ini memaksa raja mengambil benteng. Setelah raja ambil benteng, pion akan maju kembali skak, dan lihatlah pion ini sudah tidak terbendung ya teman-teman. Di sini raja terpaksa ke F8, dan pion akan langsung berubah jadi menteri skakmat. Sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Kalkulasi super brilian dari Spielmann menghasilkan keunggulan posisi yang membuat lawan langsung kalah.
Lihat juga di sini teman-teman, 2 gajah Swillman yang jadi sniper yang mengarah langsung ke posisi Raja Hitam. Kedua gajah ini jadi support utama untuk pengorbanan menteri dan benteng tadi ya. Lalu, coba kita kembali ke posisi ini sebentar teman-teman. Sebetulnya apa langkah terbaik di posisi ini? Jika ingin menghindari pengorbanan benteng dari putih, langkah terbaik di posisi ini sebetulnya menyerahkan menteri untuk menutup skak dan melakukan skak balik. Setelah benteng kali menteri, di sini raja punya petak pelarian. Jika raja lanjut F8, gajah menyerang ke D6, raja bisa ke E8, benteng lalu skak lagi, kuda bisa menutup, gajah kali kuda, pion kali gajah, dan meskipun di sini jumlah perwira kedua pemain masih seimbang, tapi lihatlah di H6 ini, putih punya pion bebas yang 2 langkah lagi akan promosi dan tidak terbendung. Tentu ini merupakan keunggulan mutlak bagi putih, dan tentu putih akan dengan mudah memenangkan permainan. Jadi segitu dulu teman-teman ulasan permainan menarik kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel NetChess ini ya teman-teman.